Mas Rizal Mantovani. Wah, apakah ini merupakan salah satu bentuk misteri juga dari film Sumala? Kami persilahkan Mas Rizal Mantovani. Cukup terheran-heran Kak Luna. Juga para pemain film dari film Sumala. Selamat malam semuanya ya, teman-teman boleh kalau mau mulai mengambil gambar, dan pastinya saya mau mengarah ke para pemain dulu ya. Kalau begitu boleh untuk satu persatu memperkenalkan diri lagi dan boleh spill dikit tentang perannya di film Sumala ini. Mungkin boleh dimulai dari Kak Luna Maya. Halo. Ngomongin? Oke, boleh deh. Mungkin angle yang berbeda. Saya promosiin juga, saya di sini sebagai eksekutif produser. Wow. Jadi gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Luna. Yang berikutnya acara yang spesial buat kami semua. Film Sumala, di sini saya berperan sebagai Sujiman. Sujiman itu boleh diceritain dong Kak? Suaminya Sulastri ceritanya. Bapaknya Kumala dan Sumala. Soalnya tadi pesannya nggak boleh spoiler. Oh oke. Tapi kalau jadi suami itu bukan spoiler. Bukan spoiler. Make sure aja. Iya. Udah nonton atau belum nih? Udah. Udah, oke. Ya, semoga suka dan menikmati filmnya. Terima kasih. Kejebak. Udah mereka udah nonton nggak apa. Yang penting jangan dipublish ya kalau spoilernya. Legenda anak setan ya. Maksudnya itu kita sering banget dengar, awas ada anak setan, awas dijegat anak setan. Tak kutuk kamu jadi anak setan, itu sering banget kita dengar. Cuman cerita Sumala ini menurut saya yang pertama kali benar-benar dieksplor anak setannya itu seperti apa, asal usulnya bagaimana, dan bagaimana dia akhirnya menjadi anak setan. Dan bahwa sosok yang tanda kutip jahat itu memang punya masa lalu. Jadi orang yang jahat tuh nggak selalu, oke, saya jadi jahat. Ada sesuatu di dalam masa lalunya yang membuat dia menjadi seperti itu. Iya, karena tadi Luna udah nyebut ya, Hitmaker selalu kasih film yang punya production value yang bagus, ceritanya juga bagus, dan sebagai seorang aktor tentu tertarik untuk terlibat. Jadi makasih banyak Pak Rocky udah diajak gabung. Akhirnya setelah berapa tahun, 18 tahun bisa main lagi ke Cikini ya. Iya, bisa ke kantor lagi. Pendalaman karakternya, karena ini awalnya sih kata Pak Rocky bukan antagonis ya. Jadi iya, awalnya Sujiman itu nggak antagonis sebenarnya di skrip awalnya. Tapi dalam proses reading itu mengalami 3 kali perubahan besar. Jadi kita udah reading, aku udah ngerjain PR segala macam, udah nge-develop karakternya, kita udah mulai masuk ke scene, ternyata harus berubah. Ulang lagi prosesnya, berubah lagi. Bahkan sampai big reading, Pak Rocky juga ngasih satu masukan yang bagus banget, dan akhirnya dari proses itu, dari kolaborasi itu, jadilah karakter Sujiman yang ada sekarang. Gitu. Dan aku nggak anti main protagonis atau antagonis, setiap peran itu punya kekuatannya tersendiri, punya perannya tersendiri juga. Dan kalau dilihat cerita Sumala ini mungkin ya diawali oleh rentetan keputusan Sujiman yang kurang bijak mungkin ya. Andai kata dia lebih bijak, lebih bisa menyayangi Sulastri, mungkin nggak ada Sumala, nggak ada anak setan di dunia ini. Gitu. Tapi karena harus ada, jadi Sujimannya harus dibuat sedemikian rupa supaya semuanya menjadi masuk akal. Terima kasih. Film Sumala menjadi film yang menghibur untuk masyarakat luas. Film yang juga menunjukkan bahwa sekejam-kejamnya orang tetap ada empati di hati mereka. Kalau kita cari pasti ada empati di hati mereka, dan itu akan muncul. Terima kasih. baik, terima kasih Mas Rizal. Sudah cukup? Oke, baiklah.
Oke, kenapa? Menjadi eksekutif produser menjadi pengalaman pertama atau gimana kak? Kalau Mas eksekutif jangan dorong-dorong ya mas, boleh ya? kalau eksekutif produser ya pengalaman pertama. Mas udah biasa kasih mas. Bisa dorong Iya. Kang. Kalau nanya mau ngomong nih mas. Gimana? Harapannya apa? Mbak Luna harapannya apa dengan film akan dirilis di beberapa negara itu internasional? Ya harapannya pasti banyak yang suka. Karena kan film itu ya pasti tujuannya kan menghibur. Kalau orang yang suka film horor pasti kan pengen dihibur dan dibikin tegang, dibikin takut, dibikin seru gitu ya. Mudah-mudahan mencapai ekspektasi para penonton. Terus sebagai eksekutif produser dan juga pemain, ada ikut ini nggak sih kreatif kontrolnya Nah, Kak kalau Luna? eksekutif produser bukan kan. Kalau eksekutif produser ya kasih ini aja input-input atau saran-saran ke Pak Rocky sama Mas Rizal. Oke. Kenapa sih Mbak Luna Kalau- pengen jadi eksekutif produser gitu? Biar naik level dong. Ini pemain terus. Kenapa pengen jadi eksekutif produser bukan ya, sebenarnya bukan naik level dalam artian level yang gimana ya, tapi dalam ya namanya kalau kita lihat hampir semua pemain di Hollywood atau dimanapun rata-rata pemain yang udah established atau pemain yang udah cukup lama di dunia sinema itu pasti jadi mereka Buka jalan. Kalau tanya masih jawab, tar dulu. Masih jalan. masih jawab mas jadi apa? Kenapa pengen? Ini tadi udah dijawab. Ya kalau kita lihat di luar itu udah rata-rata semua udah jadi eksekutif produser yang udah lama berkecimpung. Jadi pasti stepnya arah ke situ kalau emang suka banget. Jadi kalau Anda pengen stop jadi depan layar, pengen jadi backline. Brad Pitt, Angelina Jolie, Reese Witherspoon, Halle Berry, dia nggak stop, tapi dia juga jadi eksekutif produser. So nggak jadi eksekutif produser terus jadi star main. Hal terberat untuk jadi Hah? eksekutif produser apa sih tantangannya? Hal terberat duit, Tantangannya segala macam. uang, Keluarin berapa memang Kak Luna? harus nyetor. Sama miliaran nggak? Hah? Sama memilih project yang benar. Hah? Budgetnya berapa untuk yang ini? Ada deh. Oke. Udah? Kolaborasinya sama. Oke, thank you. Semua project pasti challenging, pasti ada tanggung jawab yang harus diberikan. Jadi ya, just try my best. Gimana Mas sama nama Kak Luna? Masih Allah nih mas. Jadi dia dapat beasiswa, dia punya family tour, dia kayak lebih duit, tapi setiap kali dia kaya jatuh jadi bangkrut lagi karena dia kaya. Tapi the most thing is dia tetap harus beberapa presentasi kasih ke orang-orang yang berangkat jadi duitnya berlimpah-limpah. Itu bagus, itu malah bikin membanggakan sekali. Dia beli Mana Semara atau Semara menjadi Semara ya? Tapi yang membuat kamarnya tertarik untuk bisa ikut casting di karakter itu apa sih? Kan bohongan. Aku udah ngeliatin darah ini. Berarti udah terbiasa gitu. Udah terbiasa. Mungkin kenapa punya keberanian itu sejak kecil gitu. Emang pertama-tama tawarin sama mama aku ya udahlah biar mama bangga. Terus lama-lama aku udah biasa, aku udah seneng buat sama aktor-aktor dan produser dan sutradara lain. Aku bisa bond, aku bisa grow, dan itu emang semua. Tadi maksudnya diperlihatkan lewat film begitu ya, nonton film horor begitu ya. Iya. Ini film terberat kamu pertama mungkin? Iya pasti. Tapi pengen coba lagi nggak karakter yang sama juga ke depannya? Tapi nggak sama persis ya, tapi mungkin kalau yang kayak terus kesulitan sama boleh lah. Apa yang pengen dicoba ke depan ini selain ini? Setelah ini? Apa aja sih, tapi ya susah atau itu aku harus selalu bisa, karena untuk mengeksplor genre lain, karakter lain, aku harus
kayak dunia lain ya, yang bukan kayak aku dari tadi. Nah itu yang make up tadi itu bisa diceritain dong, kamu berapa lama make up jadi Sumalanya terus serem ya, jelek ya? Ini udah proses sampai jidat kayak pakai lem sama kayak semua badan aku dipakein apa kayak darah di mana-mana, soft lens itu bisa 4 jam ke 2 jam Setiap hari. Terus ada keluhan nggak di kulit? Terus kamu ngerasain gimana ketika pakai estetik? Tulisan di mana-mana, tapi untuk aku pakai masker gini ini aku kayak aku harus malahnya sama, terus aku kayak aduh gimana aku pakai masker gini kayaknya udah ada syaratnya cara gimana sama terus. Kamu sempat ngerasa serem nggak sih pas lihat diri sendiri gitu, kayak takut ya, trauma gitu? Soalnya kan pakai software, aku nggak bisa lihat full setnya. Jadi pas aku ngeliat, aku udah nonton sendiri, aku kayak wow, ternyata keren juga ya. Jadi malah bangga gitu ya? Iya, oh ternyata setnya kayak gini, oh ternyata actingnya kayak gini, wow keren juga ya. Karena ya kan aku lihatnya dari sendiri nggak dari kamera. Itu syutingnya di mana sih? Semarang, Puncak sama Bogor. Kalau yang di hutan-hutan, di hutan sama yang di kebun jagung itu di Kebun jagung di Semarang sama Bogor, hutan Bogor sama Puncak. Sorry, itu tahun berapa syutingnya? 1950-an, 19. Saya syutingnya tahun ini kan? Tahun ini. Pas bulan puasa? Iya. Tapi ketika kamu melakukan adegan action gitu, ada yang sempat buka, kesleo atau enggak sih? Kan banyak juga yang Pegel doang. Kalau itu enggak sih, emang udah ada yang jagain lah. Kalau ada yang kenapa-napa udah ada orangnya buat itu. Ada yang diulang-ulang berapa take? Waktu take itu berapa yang paling yang banyak adegan apa yang Banyak. Dipasung mungkin, bagian dipasung? Nggak bisa mikir, soalnya udah lama banget itu syutingnya. Palingan iya Korea, yang Korea yang bunuh 3 anak itu langsung. Itu yang paling lama, itu bisa sampai 2 ke 3 hari. Untuk adegan itu Iya, ya? sama pembunuhan ibu bapak itu juga bisa sampai 2 ke 3 hari. Paling adegan di pasir itu sehari Berapa hari itu adegan syuting yang di pasir itu? selama di puncak di situ terus. Dan makanya kakinya semutan gitu ya? Iya, pegel. Harus gini terus kan. Yuk, semua itu dong supportnya buat Kaluna. Ya. Break leg. Mumpung sekali. Makanya kamu gimana? Kamu udah nonton filmnya? Belum, baru gimana sih? Mbak, yuk kesana dong buat Kaluna. semangat, keren banget. Kita mau lihat sih filmnya. Thank you. Bro. Bro. Ya Kamel, mungkin boleh sedikit update nih terkait kondisi Kak Tyson sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Oh, Tyson udah sehat, udah puji Tuhan, operasi berjalan lancar, dan seperti yang saya udah sampaikan bukan cancer, puji Tuhan, it's just tumor menjadi bening di kepala, tapi all good, dan sekarang kita lagi mau nonton untuk filmnya Sahabatku Luna Maya. Tapi emang selalu support nih apapun kegiatan dari Luna berarti ya Kak? Ya kan kita berteman ya, ada ya lucu-lucuan geng menteri ceria ya, yang udah pada cukup lama kan temenannya gitu. Jadi ya kalau ada salah satu teman-teman ada apa namanya kegiatan ya kita bisa untuk support sepanjang bisa. Ada treatment dari dokter mungkin untuk Kak Tyson? Tyson udah sih ada. Udah beres. Udah beres, puji Tuhan, oke aja ya. Makanan selalu jaga, istirahat dijaga supaya tidak terulang lagi ada dalam ada apa benjolan. Tapi lebih khawatir gitu nggak sih dengan kondisi Kak Tyson Kamelani? Be worried about that? Nggak ada khawatir. Nggak sih, nggak khawatir, puji Tuhan. He's okay, dia selalu hidup sehat. Cuma kan namanya kalau benjolan bisa terjadi pada siapapun juga ya Mbak. Gitu. This is random happen. Kak, kan ada statement juga dari Kak Tyson yang katanya kalau misalkan Kamelani nggak ada, akan tetap setia nih. Akan tetap setia nggak ada. Aku sebenarnya nggak seneng ngobrol yang kayak gitu-gitu ya, karena apa namanya, makanya kalau di podcast misalnya ditanya yang hal-hal kayak gitu, I don't really like talk about it gitu. Yang pokoknya yang again kan umur tuh di tangan Tuhan. Tapi kan kita kalau bisa minta berdoa supaya diberikan umur panjang untuk bisa menemani anak-anak dan dalam keadaan sehat ya, menemani mereka. Tapi emang itu keseriusan Kak Tyson nggak sih, sebegitu cintanya sampai nggak ada kepikiran untuk punya pasangan lagi kalau Kamelani nggak ada gitu? Itu yang kamu itu loh, bahwa
di pagi-pagi ambiar yang bisa nggak mau nikah lagi apalah gitu. Mau, itu benar. Apapun saya sebutin tuh pasti. Kamela nih balik sorry dong agak ini soal horor nanti nih film kan serem banget. Udah siap mental nonton film horor buat ya, kamu. mensupport teman sebenarnya ada yang punya like horror tapi kan mensupport Luna ya mau support. Sebesar apa sih maksudnya cinta Kak Tyson sama Kamela ini sampai ke dalam itu mungkin ya Kak? Memang Melanie kasih 2 anak sama ya kalian banyak tidak tahu apa cinta saya buat Melanie karena ada rahasia, tapi ya memang hidup sama dia buat satu usaha itu berat sekali. Tyson tuh apa yang dipikirin kalau di TV tuh tanya apa dikeluarin semua mbak, sampai ulu hatinya semua perut-perutnya dikeluarin, nggak dipilih-pilih jadi ya itu that's the way he is apa adanya dia manggil orang gitu. Tapi cukup terharu nggak sih dengan statement itu Kak? Terharu, cuma kan as I said sebenarnya aku nggak ngomongin kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi ya sebenarnya Tuhan alhamdulillah diberikan